Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Alfian. Ibu Ai. Ya, gimana kabarnya? Jalan-jalannya happy. Yang turis di Aduh, luarnya. alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Cuma sekarang saya lagi di perjalanan ini ya, Bu ya. Itu dan alhamdulillah Ya, happy ini sebagian dari bentuk refreshing, healing mental ya, Bu ya. Kan ada jasmani, ada rohani. ya. Mensana incorpore sano. Mm-mm. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya, Bu. Iya. Iya. Betul ya, Bu. Gitu. Yang penting hati bahagia terlebih Nah, dahulu itu yang ya. paling penting, Bu, mental Sip. health ya. Mm. Ya, Bapak. Katanya Bapak akan menyampaikan sesuatu walaupun dalam perjalanan biar lebih plong lagi. Apa coba? Ya. Iya, ini baik Ada ya, apa Bu. ya, Pak? Baik. Ya. Jadi karena saya latar belakang pendidikan saya adalah guru khusus ya, Bu ya. Pendidikan Mm-mm. khusus, guru SLB itu. Jadi saya melihat sekarang siswa-siswi saya itu semakin ke sini itu kok kayak yang minat membacanya itu atau kesadaran membacanya itu semakin menurun dan sangat rendah, Bu. Iya. Mm. Itu. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Bapak masih rendah ya? Betul sekali, Mai. Betul. Jadi memang sangat rendah karena emang kan ada beberapa hambatan-hambatan. Ada yang Iya. hambatan pendengaran, hambatan membaca, ada pun hambatan berpikir dan lain-lain sebagainya. Jadi memang kan membaca dan literasi itu emang sangat rendah sekali gitu, Bu, kalau dibandingkan dengan Mm-mm. guru, maksud saya peserta didik yang lainnya gitu, Bu. Ya, kita punya waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ya. Eh, Kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari hari ini? Baik, Bu. Jadi waktunya hanya 15 menit sampai 20 ya, Bu ya. Iya, ya Mungkin waktunya. nanti di Mm. 15.50 gitu ya. Siap. Jadi Ya. begini, Bu Ai, siswa di sekolah saya itu minat membacanya itu rendah. Saya itu Mm. ingin sekali mereka itu tumbuh punya kesadaran diri untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tanpa Mm. adanya paksaan perintah dari saya selaku wali kelas ataupun perintah sesuai dengan jadwal masuk ke perpustakaan gitu ya, Bu ya. Mm. Saat pelajaran saja mereka mau membaca, saya tidak mau seperti itu. Jadi misalkan ketika biar ngopi-ngopi sambil jajan, keinginan saya tuh siswa tuh pengennya pembiasaannya tuh kebiasaannya itu membaca seperti itu, Bu. Jadi kadang mereka juga jadwalnya aja kan, kalau di sekolah Oh, saya ada jadwal masuk perpustakaannya, Bu. ya. Misalkan kelas saya jam jam 9 sampai jam 10 gitu ya, Bu, ke perpustakaan hari Rabu Mm. seperti itu. Nah, kebanyakan saja takut dimarahin sama saya misalkan gitu Mm. ya, Mm. ataupun orang tuanya juga sama berpikir seperti itu, takut gurunya marah jadi dipaksa untuk ke perpustakaan. Padahal yang saya inginkan itu kan anak itu bukan hanya masuk saja ya, Bu, cuma Ya. melakukan kegiatan itu. Kegiatannya apa ya? Kegiatan membaca seperti itu yang ingin Oh iya. tidak Jadi terjadi. pada intinya Bapak ingin meningkatkan membaca Betul, pada siswa. betul, Bu. Ya. Kira-kira menurut Bapak nih siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa? eh, Memang ya istilahnya saya ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya, Bu ya. Jadi kalau Ya. misalkan menurut saya, Mm-mm. sebentar Bu, sebentar Bu. Nah, jadi kalau menurut Ya. saya katakan minat siswanya membaca itu
siswa yang senang membaca mengikuti kegiatan literasi tanpa adanya paksaan dari guru, dari orang tua, dari saudara-saudaranya, seperti itu loh Bu. Iya. Rajin membaca intinya tanpa paksaan. Nah kalau menurut berkunjung ke perpustakaan itu pokoknya tanpa menunggu jadwal Bu, semaunya dia Iya. gitu kan, misalkan bukan jadwalnya dia juga dia udah mau ke perpustakaan, terus yang lainnya ke perpustakaan untuk membaca, seperti itu ya Bu ya. Seperti Iya. membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas ataupun sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan, seperti itu Bu. Iya. Iya. Jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya? Betul sekali Ibu. Nah, kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca ya, misalkan ada skala 1 sampai 10. Kira-kira situasi ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Bapak itu skala berapa? Berdasarkan pengalaman saya ya Bu ya, ketika melihat siswa Ya. saya di kelas, mungkin di angka 5,5 kalau enggak 6 lah Bu, gitu. Iya. Kayak gini dulu. Terus kira-kira Bapak ingin nantinya minat membaca siswa itu ada di skala berapa nantinya? Sekarang kan Ya, 6, nantinya berapa? saya cukup di level 8 lah Bu. Ya, sementara cukup di level 8 lah Bu. Kalau bisa sih saya di level 9 ataupun sempurna 10 ya Bu. Itu kan hanya keinginan saya ya Bu ya. Seperti Iya. itu. Iya. Jadi Bapak ingin membaca siswa meningkat ke level 8 atau 9 ya 8. ideal. Betul. Ya. 8 lah, iya 8. Ya. Kira-kira apakah Bapak punya rencana agar minat membaca bisa ke level 8? Apa rencananya? Nah, itu Bu ya. Jadi selama ini saya sedang memikirkan dan saya sedang mencoba untuk mengembangkan pikir saya Bu ya. Kira-kira apa akan minat membaca siswa kayak gitu. Jadi saya niatnya sih ingin membuat perpustakaan digital Bu di sekolah. Gitu kan, agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online, dan juga mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya juga bisa, dan juga bisa menyertakan buku-buku dengan Ya. mohon maaf Bu, di sininya berisik, takutnya itu ya Bu. Bentar Bu. Oh iya. Iya. Berapa orang lagi yang belum di belakang? Sebentar Bu, mohon izin. Yes, siap. Halo Bang I. Iya. Ya. Udah aman. Ya. Jadi dengan menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik
latihan. Nah, itu bisa meningkatkan minat membaca mereka. Seperti itu, Bu. Iya. Mm-mm. Nah, dari 2 strategi yang sudah direncanakan, kira-kira strategi mana dulu yang akan segera dilaksanakan? Dari tadi. Saya membuat, karena saya rasa strategi ini nongkrong-nongkrong, main game di kantin, seperti itu, Bu. Nah, wah, strateginya sudah Bapak rencanakan ya, sangat menarik, keren itu. Soalnya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan iya kan sekarang anak-anak rata-ratanya gadget yang ya berarti udah sesuai, udah hebat ya. Tuh. Terus kira-kira kapan rencana akan dilaksanakan? Insya Allah kalau bikinkan ya Bu ya, Insya Allah secepatnya Bu bisa mungkin minggu depan Bu, minggu depan akan saya laksanakan. Saya akan laksanakan rencana ini Bu. Iya. Oke, baik Pak. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini? Tentunya saya ingin berkolaborasi dengan segala pihak ya Bu ya. Ya. Dengan guru-guru rekan sejawat saya, terus guru sebelumnya kan saya merupakan murid saya sekarang ada di guru sebelumnya ya Bu ya, tahun kemarin ya Bu, dan sekarang di saya kan. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru sebelumnya. Yang pertama itu saya juga akan berkolaborasi dengan tim IT juga Bu, agar yang bisa membantu saya dalam pembuatan juga untuk program itu yang sangat susah gitu bukan, apalagi program-program tentang itu sangat susah sekali, jadi saya harus wah rencana yang wah itu rencana yang bagus. Bagus. Bapak sampaikan speednya sudah sangat matang. Tinggal action saja ya. Baik, sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira Pak sudah dapat di percakapan kita siang ini. Sore ini kira-kira apa dari percakapan, dari obrolan dari awal sampai sekarang, kira-kira apa yang didapatkan dari Oke, Bu. Dari percakapan ini tadi Bu ya. Karena bingungnya saya tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Yang pertama itu ya, Bu, terus yang mempunyai pengalaman serupanya juga dengan siapa. Kebetulan dengan Ibu mempunyai pengalaman yang sama, misalkan walaupun pernah punya pengalaman tentang murid seperti itu. Jadi sekarang saya merasa terbantu, Bu. Sudah ada pencerahan tentang rencana ataupun strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa saya, seperti itu, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ai ya. Iya, sama-sama. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Bapak tadi ya. Bapak sendiri. Betul, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Bapak sendiri yang menemukan solusi. Sudah menemukan solusi. Ya, betul. Oke, Bu. Ya. Baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin siap, Bu, siap. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana yang sudah Bapak rencanakan, saya jadi penasaran dengan hasilnya. Baik, Ibu. Iya, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Saya buat kembangan terutama dalam hal minat belajar membaca siswa saya ya Bu ya. Yang tadinya capaian saya kan level 8, 9 ada perkembangan setelah saya coaching dengan. Terima kasih sekali lagi, amin Bu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu sudah membantu saya.
Iya, sama-sama. Ditunggu ya nanti Ya, terima kasih. realisasinya. Oke, minggu depan. Baik. Sip. Ya. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah percakapan berjalan dengan baik. Saya sebagai coach melaksanakan praktik coaching dengan Pak Alpian. Pak Alpian di sini mendapatkan solusi terbaik terkait masalahnya yang digali dari ide dan gagasan Pak Alpian sendiri. Jadi solusinya diperoleh dari dirinya sendiri karena mungkin itulah Pak Alpian sesuai dengan tujuan coaching. Jadi Pak Alpian itu udah bisa apa tujuan coaching itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih diperlukan diperbaiki? Kemarin saya merasa kesulitan menemukan masalah utamanya. Nah, sekarang kesulitan-kesulitan itu ada tidak begitu besar. Jadi kesulitannya lebih ringan lagi setelah latihan yang kemarin, Bu. Berhasil dari utama, namun dengan percakapan lebih dalam ternyata berhasil diidentifikasi masalah utamanya sehingga saya memudahkan untuk rencana aksi setelah ada komunikasi, setelah ada percakapan dengan Pak Alpian. Kemudian di sini apa yang lakukan tetap dalam kondisi kehadiran, menghadirkan diri sepenuhnya karena Pak Alpian sendiri orangnya lebih terbuka, lebih asik sehingga dengan adanya saya memancing pertanyaan itu dia itu lebih asik dengan jawabannya dengan apa tujuan dari alur cerita tersebut. Orangnya terbuka, fair, enak gitu dengan Pak Alpian itu. Sehingga apa yang saya tujukan itu udah nyambung. Enak lah pokoknya mah ngobrol dengan Pak Alpian terbuka gitu. Apa yang saya rasakan dia itu merasakan gitu. Apa yang saya tuju sudah tahu maksud yang saya tuju tersebut.